sebelum kita menghadapi semua masalah itu, pastiin kalian punya tim yang solid. Bukan akur tapi Dan dari solid. situ akhirnya kita bisa kayak memunculkan nih kayaknya di Malang kayak kurang ini. Akhirnya kita kayak bisa ngeluarin solusi dan akhirnya terciptalah startup ya kan. Welcome to Deep Talk You Podcast. Membahas berbagai topik menarik serta unik mengenai obrolan seputar millennials yang ini relatable dan bermanfaat untuk kalian kreatifers. Hai kreatifers, kembali lagi di Deep Talk You Podcast. Di sini aku Gading kembali lagi menjadi moderator untuk para kreatifers untuk menemani podcast kali ini. Pada episode kali ini kita gak bakal sendirian, kita bakal ditemenin oleh seorang bintang tamu yang sangat spesial, seorang mahasiswa yang di usia mudanya sudah memiliki usaha startup sendiri. Keren banget kan? Nah, langsung aja kita sambut. Hai Kak Dendi. Halo, nama aku Daniel Utama, aku mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, dan sekarang jadi CEO juga, di founder juga di Alga Creative Digital Agency. Jadi sebuah creative digital agency yang ada di Malang. Kita nangani digital marketing, content creator, website, mobile apps, dan banyak lainnya juga. Gitu sih. Kak Dendi sekarang lagi kuliah di UB ya Kak? Ya, Itu sekarang udah semester berapa Kak? semester akhir sih, udah semester 8. Udah tua. Berarti udah ngurus-ngurus skripsi gitu ya Kak ya? Udah ngambil data setiap hari, kalau nggak ke kantor paling ya ke lab. Jadi gitu lah. Aman ya Kak ya? Tapi online gini berarti skripsinya ngurusnya online juga atau offline Kak? Kalau di UB dan terutama teknik kimia nggak bisa online ya, karena lab kita pasti lab basah dan pasti harus ke lab. Jadi ya harus ke UB. Cuman nggak enaknya sekarang kalau online kan pasti pusing. Iya. Tapi kalau kita nge-labnya kalau di kampus sekarang dibatasi jam. Oh. Jadi kalau dulu nginep mau tengah malam nge-lab juga bisa, tapi kalau sekarang dari jam 8 sampai jam 3 doang. Jadi ya cukup. Jadi ada protokolnya ya Kak ya? Ya, protokol dan lain-lainnya. Tetap semangat ya Kak ya. Semoga kita doain kreatifers, semoga Kak Dendi tahun ini bisa cepet lulus dan bisa cepet wisuda mungkin ya. Nah, pada podcast kali ini kita sebenarnya bakal bahas apa sih? Karena di podcast kemarin kita udah membahas mengenai self love, terus ada juga kita kemarin bahas mengenai potensi diri kita. Nah, pada podcast kali ini kita bakal membahas suatu bahasan yang mungkin lebih berat ya dari episode-episode sebelumnya, yakni mengenai seberapa penting sih kita membangun startup di usia kita yang saat ini, mungkin untuk kalangan remaja dan juga untuk para mahasiswa. Nah, tadi juga udah disebutin juga bahwa Kak Dendi ini adalah seorang founder di sebuah startup ya, bisa dibilang startup Bisa ya Kak ya? dibilang startup. Sebenarnya tergantung kita sih, startup itu apa. Kayak gitu, kalau startup mungkin kalau dibayangkan kita atau awam pasti startup digital. Startup itu harus seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Tani Hub atau dan lainnya kayak gitu. Tapi sebenarnya startup nggak terbatas hanya untuk itu aja. Sebenarnya lebar juga kan. Kayak gitu. Banyak definisinya ya Kak? Banyak definisinya. Nah, definisinya sih satu. Iya. Cuman awamnya kita nangkepnya startup itu ya yang kayak gitu. Karena yang terkenal emang kayak gitu-gitu. Gitu sih. Kalau dari Kak Dendi sendiri nih, apa sih kayak pengertian startup? Oke, kalau startup sendiri ya, sebenarnya startup itu perusahaan rintisan yang yang benar-benar start and up. Dia baru mulai dan benar-benar ingin maju cepat. Nah, itu startup. Cuman startup yang seperti gue bilang tadi banyak yang ke digital. Nah, kayak gitu. Kenapa kalau digital? Karena emang jalur paling cepat untuk kita up atau ngembangin produk kita supaya produk kita jadi MVP, kayak MVP, PMM atau Product Market Fit. Nah, itu biasanya memang dari digital. Nah, kayak gitu. Jadi memang kebanyakan based on digital gitu sih. Jadi startup itu perusahaan rintisan yang benar-benar bergerak maju, dan karakteristiknya kebanyakan itu based on problem. Mungkin jurusan administrasi publik ya, kira bisnis. Nah, kalau bisnis biasanya banyak tuh based on problem. Nah, kalau startup itu based on problem gitu sih. Ya mungkin bisa disebut startup itu sebagai sebuah bisnis rintisan baru yang istilahnya dia itu memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kita kayak gitu kan. Mungkin bisa disebut sebagai sebuah bisnis solusi gitu ya. Apa sih kayak problem solving? Ya. Iya kayak gitu. Sebelum kita bikin bisnis kan selalu
Kalau di business plan kan masih ada problemnya apa, Iya. solusinya apa, problemnya apa, solusinya apa. Kalau kita nggak jual kebutuhan, pasti kita cari problem lalu solve Iya. problem itu melalui produk kita, kayak gitu sih. Nah, tadi namanya kalau nggak salah apa Kak? Alga Kreatif ya? Kreatif. Nah, mungkin bisa diceritain nih apa sih kayak mungkin background atau gimana sih perjalanan Kak Dendi sehingga tercipta startup yang bernama Alga Kreatif ini? Oke. Dulu tuh motivasi pertama karena dulu ada di diklat MW, jadi MW itu mahasiswa wirausaha UKM ya Kak ya? UKM yang ada di UB kampus school. Aku gabung anak teknik cuman 2 kalau nggak salah, karena nggak boleh kan sebenarnya. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi karena di fakultas sudah ada, jadi nggak boleh kemana-mana. Jadi tapi aku pengen ke sana dan bareng temanku itu karena diajak juga, dan saat diklat benar-benar banyak apa ya alumni yang didatangin, dan itu cukup gede-gede banget. Low profile, bahkan kita nggak kenal, tapi bisnisnya adalah kayak perkebunan. Oh. Gitulah pokoknya. Itu benar-benar waduh, keren-keren banget, dan lingkungannya juga enak. Akhirnya termotivasi juga bikin brand sendiri. Tapi aku bisanya apa ya? Aku bisanya desain, kayak gitu sih ke background awalnya. Jadi ya bikin kreatif. Lalu kenapa namanya Alga? Sebenarnya dari nama aku sendiri kan, dari di Alga Utama. Kenapa Alga? Alga ini sebenarnya namanya, kalau aku pribadi ya, namanya ini kayaknya bagus tuh. Kayak estetik gitu ya? Kayak estetik. Tapi kayak kalau tahu artinya kan, ya ganggang di laut gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau nggak menarik secara arti, tapi secara pengucapan kayaknya enak. Dan brand kalau Alga, Astra, yang kayak mangap gitu tuh kayak mudah diucapkan dan mudah Iya, diingat. benar-benar. Jadi kayak Alga kreatif aja kayak gitu sih. Awalnya sih gitu. Dilihat dari kayak estetikan namanya gitu Ya, ya. itu juga sih. Dan dulu kan nggak ada joinan tim kan. Aku sendiri yang bikin, aku sendiri yang ya udah. Oh, benar-benar sendiri Kak dari awal? Ya, kalau awal sendiri. Baru beberapa bulan setelahnya itu baru ada beberapa tim. Karena udah banyak project masuk, ya harus mau nggak mau merekrut tim. Biar nggak kewalahan gitu ya kayak. Iya. Apalagi aku dengar kayak tugasnya anak teknik banyak banget. Banyak praktikum, tulis tangan, kayak gitu-gitulah. Kalau boleh tahu ini perintisannya tahun berapa Kak Alga Kreatif ini? Di tanggal 23 Januari 2019. Wow, hafal ya? Iya. Ya emang harus hafal sih. Karena ada riwayatnya di Instagram juga sih. Jadi gitu. ada apa? Berarti udah 2 tahun berjalan ya Kak ya? 2 tahun berjalan. Kalau boleh tahu sekarang di Alga Kreatif mungkin udah ada berapa istilahnya disebutnya masih Kak staff atau Tim sih. oh tim? Nggak pernah nyebut staff gitu. Jadi tim. Dan kalau tim ada, kalau tim inti ya ada 4. Kalau second line kita nyebutnya atau garis kedua itu bagian project itu ada 9 kalau nggak salah. Kalau plus magang lainnya bisa belasan. Bisa. Oh udah open kayak internship gitu juga? Ya ada ini internship batch kedua. Yang dulu yang pertama itu di bulan apa ya? Agustus 2020 itu pertama kali kita buka. Sekarang yang batch kedua udah mau habis tapi. Dan internshipnya tuh berapa bulan Kak kalau boleh tahu? Kalau internship 3 bulan di batch 1 dan batch 2 ini sama-sama 3 bulan. Dan yang ikut internship kira-kira anak-anak yang mahasiswa atau mungkin udah lulus atau gimana? Kalau dari kemarin kebanyakan yang daftar mahasiswa, tapi yang kita terima ada juga yang udah lulus jurusan bis. Anak UB juga? Anak UB juga itu ada yang gabung. Jadi kebanyakan memang mahasiswa karena yang paling sering cari-cari kan Iya, mahasiswa. yang butuh ya internship. Itu sih. Wow, keren banget ya Kreatifers di umur Kak Dendi yang istilahnya masih muda ya, masih umur 20 tahunan udah mempunyai bisnis sendiri nih, punya startup sendiri yang bahkan udah open magang buat mahasiswa-mahasiswa di sekitar. Tadi kalau nggak salah dengar Kak Dendi membangun bisnis startup Alga Kreatif ini istilahnya yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Kak Dendi. Tadi kalau nggak salah Kak Dendi basicnya di editing grafis gitu ya Kak? Gitu ya, Kak? Grafis ya. Ya, dan akhirnya membangun startup yang istilahnya ya sesuai dengan potensi Kak Dendi. Ya,
gimana sih Kak sebenarnya biar tips buat para creativers atau mungkin buat para milenial di luar sana yang mau bangun startup biar istilahnya memunculkan ide startup yang dia itu sesuai dengan potensi diri mereka, karena banyak para milenial di luar sana itu yang masih belum mengerti potensi diri mereka, istilahnya yang kayak belum realize nih kalau dia tuh sebenarnya bisa editing, bisa musik, tapi dia nggak realize gitu. Nah, apa sih kayak mungkin tips dan trik dari Kak Dendi buat permasalahan tersebut? Dia punya potensi tapi dia nggak nyadari potensi itu, atau gimana? Iya, bisa disebut kayak gitu sih. Oke. Kalau bicara tentang startup ya, atau bisnis, sebenarnya gini sih, kita nggak bisa kayak create produk tapi semaunya kita. Aku pengen ciptain produk ini, produk itu, ya nggak bisa gitu. Kembali lagi ke startup itu sebenarnya based on problem. Kayak gitu, problem kita tuh apa, problem orang-orangnya apa, semakin besar orang-orang yang punya problem itu berarti semakin besar juga potensi buat dikembangin juga, apalagi bisnis kita berkembang juga semakin besar. Nah, jadi ya based on problem, gak hanya tentang keinginan kita aja. Nah, kalau problem, contohnya kita create contohnya harga problemnya apa dulu? Kenapa kamu mau bisnis kayak sekarang? Nah, pertama dari internal dulu, punya problem juga. Kayak kita kayak capek, kita nggak mau kayak banyak banget kesana kesini kerja badan, gitu nggak mau. Mending kerja otak, tapi bayarnya mahal. Intinya itu problem atau keinginan juga dari sisi internal. Lalu dari sisi pasarnya gimana? Kita lihat bisnis di Malang. Ya, bisnis di Malang ini sebenarnya belum terlalu melek dengan digital marketing. Karena digital marketing terlalu awam, terlalu jauh banget bagi mereka. Itu based on riset kita juga. Lalu gimana cara create itu semua? Karena problemnya gitu, akhirnya kita tawarin, ya ini Aulia Kreatif dengan service-nya ini, dengan value ini, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, value kita ngerancang value ini gimana caranya? Nah, itu bisa dari kita sendiri. Nah, kita udah tahu nih problemnya ini, cara nyelesainnya gimana? Nah, itu tergantung search-nya kita. Kayak Gojek tahu masalahnya apa, lalu ya udah gimana caranya buat ngatasin ini, ya nanti makanya berpikir sendiri, atau dulu sih benchmarknya Uber kan. Yes. Nah, jadi ya bisa dari situ-situ. Jadi based on problem tetap, kalau sense-nya dipakai saat kapan, ya potensi itu sendiri dipakai saat kita ngerancang sebuah solusi itu. Kayak gitu sih kalau kata aku. Mungkin bisa disimpulin gimana kita memunculkan ide untuk membangun startup itu, mungkin kita kayak lebih banyak riset gitu ya Kak, mengenai apa sih yang ada di sekitar kita, ada apa sih permasalahan yang terjadi di masyarakat kita gitu. Dan dari situ akhirnya kita bisa kayak memunculkan nih kayaknya, oh di Malang kayak kurang ini, akhirnya kita kayak bisa ngeluarin solusi dan akhirnya terciptalah startup ya Kak. Iya. Bisa based on problem, bisa juga kita mengedukasi pasar. Oh iya. Biar pasar ini mau dengan produk kita. Contohnya kayak kita corona deh. Iya. Corona ini kan kita nggak mau. Gimana cara kita mau jual vaksin? Ciptain aja virusnya. Nah, tapi apa? Modalnya mahal. Iya, benar. Biasanya modal lama. Kalau kita mau bikin tren sendiri, kayak kita mau apa deh? Kayak mau jual dulu tumbuh-tumbuhan ini. Awal corona kan masih banyak banget yang beli kan. Nah, itu kan kita bisa create pasar ini gimana caranya, rekrut aja influencer, suruh komunikasiin gimana cara dia menanam dan keseharian di rumah, kayak gitu pasti kan hype, dan itu munculin demand baru, cuman biasanya nggak tahan lama, karena kalau udah bosan turun lagi, kayak gitu. Kayak dulu kan janda bolong atau apa tuh, viral banget, ibu-ibu pasti beli gitu. Nah, sekarang udah hancur banget kan harganya, kayak udah balik terus. Udah turun gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi nyiptain demand itu ada yang base dari permasalahan yang benar-benar mereka rasakan, dan itu sebuah kebutuhan, dan ada juga yang kita create sendiri gitu sih. Oke. Nah, ketika nih Kak kita udah nemu ide dan inovasi kita istilahnya buat membangun sebuah startup, apa sih yang kita perlu persiapin? Mungkin dari diri kita ataupun juga dari faktor eksternal, mungkin kayak finansial dan lain-lain. Itu apa sih yang istilahnya harus kita persiapin untuk memulai sebuah startup? Gimana cara bikin startup? Atau apa yang perlu dipersiapin? Kalau kataku paling bisa ya, itu mental. Kenapa kok mental? Mental itu bukan yang kayak kita harus siap bla bla bla, tapi memang benar-benar harus tahu dan harus benar-benar mengerti kalau kita ini bakal kayak kerja keras banget. Bahkan ngerjain semuanya sendiri.
lalu juga ini belum tentu besar juga, bisa jadi berhenti di tengah jalan, bisa jadi udah sebulan tiba-tiba punya utang, itu bisa jadi udah harus siapin itu semua, bukan untuk siapin uangnya tapi udah nyiapin kayak kalau ada masalah kan kamu nggak akan takut, kayak gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang tim, jadi lebih baik kita punya tim daripada kita sendiri bisa, kalau kita bisa ngerjain semuanya, tapi kalau memang kayak sosok kreatif deh, kan pasti banyak kan sub yang harus dikerjakan. Nah itu lebih baik kalau kita mempunyai tim, karena ya nggak bisa juga kerja sendiri, kalaupun bisa pasti akan sangat sulit, dan apalagi dengan mungkin model bisnisnya atau bisnis plan-nya juga pasti panjang, jadi nggak bisa sendiri kayak gitu. Dan juga kalau kita sendiri biasanya kan sering overthinking tuh, kayak nggak punya validasi atas apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita punya tim, kita punya partner brainstorming, kita punya partner buat tektokan, pendapat bahkan debat juga. Jadi sudut pandangnya nggak hanya satu tapi banyak. Kayak gitu. Cuman susahnya tim juga menyatukan pendapat nggak sih kan? Benar banget. Terus nge-handle-nya. Iya. Lalu kita mungkin kalau sebagai leader buat buat ini arahnya kemana ya, memutusin ini gimana ya, nah itu juga sedikit banyak masih beresiko buat tim juga. Tiba-tiba timnya ngilang, itu gimana tuh? Kayak gitu, itu sulitnya aja. Itu tinggal cara kita sih buat handle itu. Lalu yang terakhir mungkin dana sih. Dana ini bisa dana pribadi atau kita nyari. Gak bisa dipungkiri kalau kita butuh dana. Bisnis nggak ada ceritanya nggak ada dana, karena kita tujuannya buat cari keuntungan, ya pasti butuh dana di awal. Modal lah ya misalnya modal kayak gitu. Jadi nyarinya ya banyak kok. Kalau kita mahasiswa, kalau di UB ada namanya PMW, ada namanya KBMI, mulai dari 8 jutaan PMW, KBMI itu 40 juta, ada yang namanya PPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi. Jadi itu startup juga. Jadi itu pendananya bisa sampai 400 juta. Lalu ada juga dari Parekraf itu bahkan sering banget kan kayak kita dapat WCN itu juga ada pendanaan bahkan bisa sampai MM-an. Nah, kalau memang perusahaan kita bagus. Cuma susahnya kalau kita dapat pendanaan banyak, ngehandle juga susah. Dan itu nggak sih kayak untuk ada apa sih bakal yang dipertanggungjawabkan ke mereka nggak sih Kak? Kayak istilahnya? Ya, ada dana hibah yang benar-benar dikasih. Iya. Cuman memang harus ada laporannya. Iya, laporan. Cuman full akan dikasih. Maksudnya kalau 400 juta dapat, kita 400 juta itu dikasih di awal. Yang penting ada laporannya, ada tiap bulan, iya, ada progresnya seberapa, itu ada. Kayak gitu sih. Jadi dana penting, tapi nyari dana nggak hanya pribadi kok, banyak channel yang bisa kita gapai buat cari dana. Termasuk investor juga. Cari aja orang kaya siapa, tawarin ide bisnis, tawarin proyeksi keuntungan segini-gini, jadi juga bisa. Gitu sih. Nah, ketika nih Kak, kita udah punya ide, kita udah punya semua hal yang emang harus dipersiapin buat startup. Ada di mana kasus kita ketika udah mulai, ada nih kayak ketika kita down atau mungkin mengalami sebuah kegagalan, pada akhirnya startup yang kita bangun kayak karena kita down akhirnya kayak mengalami sebuah kemunduran atau bisa aja kayak berhenti tengah jalan karena kegagalan itu. Kalau dari Kak Dendi sendiri ada nggak sih Kak tips biar istilahnya kita tuh tetap komit, tetap istilahnya buat mempertahankan apa yang udah kita bangun di awal kayak gitu, khususnya di bisnis startup ini? Sebenarnya kita harus tahu masalahnya apa dulu. Lalu hal terbasic buat nyelesain permasalahan adalah tim. Sebelum kita menghadapi semua masalah itu, pastiin kalian punya tim yang solid. Bukan akur tapi solid. Nah, walaupun berantem tiap hari atau mungkin celah-celahan, tapi kalau memang itu solid aja. Karena mungkin di timku pun sebenarnya anaknya ya begitu-begitu juga. Ya begitulah pokoknya, selingan ada banyak lah kayak gitu. Tapi tetap solid, tetap tetap kalau udah jadi sini berangkat banget, tepat waktu gitu. Cuman ya cengengesan aja gitu orangnya gitu. Iya. Gitu aja sih. Jadi bisa untuk menyelesaikan permasalahan adalah ya tim. Gimana cara kita buat ngadepin permasalahan dana, atau nggak ada project, atau mau kesini bingung, kesana bingung, gimana cara nengahinnya, ya tim, balik ke tim lagi.
Lalu gimana cara ngadepin kemunduran? Kalau aku itu pinternya kita sebagai leader ya. Kalau aku ya kayak aku pernah nggak dapet project tuh 2 bulan, lalu kita harus ngapain? Daripada kita diem, kita lebih baik create portfolio. Dengan cara apa? Lewat program tadi alternatif ada program UMKM Marketing Team, dan alhamdulillah lumayan banget impactnya. Ya nggak kita sadari juga, nggak kita rencanakan sebenarnya, cuma ngisi kekosongan aja. Cuman lumayan ya terbantu juga, dan bahkan lanjut jadi project juga gitu. Jadi pintar-pintar kita buat ngatur segalanya, karena tugas leadernya juga, CEO-nya juga nggak hanya tentang gitu-gitunya aja ya. Bahkan proyeksi keuangan, walaupun yang megang anak finance, kita harus tahu ini arahnya kemana. Kalau hari ini minus, lalu digimanain, terus hari ini bulan ini plus, surplusnya banyak, nah uang ini harus diapain? Biasanya kan godaannya banyak, beli ini, beli itu, tiba-tiba kayak kita butuh kamera, kita butuh ini, tiba-tiba dibeli semua, ya nggak baik juga. Nah gimana cara kita buat nahan semuanya kayak gitu? Jadi tetap pada koridor, dan ya biar kalau ada keadaan genting seperti corona ini ya tetap terselamatkan. Jadi kita harus siap plannya, kita harus siap-siap secara tim, biar apapun masalahnya tetap bisa jalan kayak gitu. Tapi dari yang disampaikan dari Kak Dendi, yang emang paling relate itu masalah tim nggak sih Kak? Kayak kita di sebuah organisasi atau mungkin ya sebuah bisnis, yang paling diperluin bonding nggak sih apa yang namanya? Iya sih, sebenarnya bonding penting. Bonding yang seperti apa yang emosional, terus kayak bonding kayak main-main gitu-gitu. Ya itu penting juga, tapi jangan terlalu banyak bonding juga. Iya nanti kayak tetap harus ada kenyataan bahwa kita tuh harus kerja gitu. Iya benar. Itu yang ini kayak terlena gitu, iya. Jadinya main terus. Kafe aja bonding, dan dikerjain nggak ada, cuman bondingnya dapat jadi percuma juga. Iya. Jadi tetap harus kayak stabil gitu ya Kak, harus antara kerja sama bonding harus tetap kayak seimbang lah ya. Ya, lebih baik kayak di kantor ciptain aja suasana yang nyaman. Pas itu udah bonding sendiri kok. Main Uno atau apa gitu, ML-an, mabar. Atau beli makanan bareng apa gitu. Iya. Bebas. Nah, kalau tadi kan udah 2 tahun lebih ya Kak ya, Alga Kreatif ini berjalan. Kalau dari Kak Dendi sendiri gimana sih Kak, kayak suka dukanya yang istilahnya dialami Kak Dendi bersama tim, dan apa yang ketika duka nih, apa sih solusi atau ya hal yang dilakuin Kak Dendi biar ya untuk menyelesaikan dukanya itu? Oke. Kalau duka ya, sebenarnya paling berduka itu Berduka. Yang paling menyedihkan itu yang barusan kemarin. Timku mau resign karena dia udah mau lulus kuliah, dia mau cari pengalaman baru. Itu kayak benar-benar paling duka udah. Kayak kenapa? Satu orang Kak? Satu orang aja. Satu orang. Ada tim. Tapi kerasa kayak benar-benar kayak waduh ini siapa yang megang ya? Kehilangan. Kayak kehilangan banget sih. Kayak benar-benar hampir 1,5 tahun aku bantu dia, dan sekarang tiba-tiba udah nggak lanjut tuh kayak ya kayak gitu sih. Yang paling sedihnya. Cuman kalau suka duka untuk merintisnya, bukan suka duka sih, kesusahan ya dalam merintisnya itu lebih ke kayak kalau nggak ada project gimana. Tapi kita punya tim, lalu ada ide baru dari tim, terus ini di-approve atau enggak ya? Karena approve itu bisa membuat kepercayaan diri tim. Kalau nggak di-approve juga menyelamatkan keuangan tim. Terus gimana? Nah itu suka dukanya. Bingung kita mau memutusinnya gimana. Kalau biasanya tergantung kita, tergantung tim juga. Kayak setuju semua nggak? Terus ini cocok nggak? Kira-kira kalau cocok lanjut. Walaupun di hati nggak seret ya udah nggak apa-apa. Yang penting tim senang berdua aja. Selama itu nggak terlalu membebani. Kayak gitu sih. Jadi suka dukanya lebih ke situ sih. Sama create portfolio. Kalau kita bisa project yang dilihat adalah portfolio. Kalau portfolionya jelek, orang-orang nggak bakal kesini. Tapi kalau portfolionya bagus, orang-orang kesini. Track record nggak sih ya kayak? Iya. Gimana caranya buat? Kalau aku mikirnya dulu ya, 1,5 tahun yang lalu model bisnisnya udah hampir sama yang ini, tapi aku nggak punya portfolio. Nah, yang bagus itu nggak terlalu banyak portfolio. Dan aku mikir 1,5 tahun ini kita kira-kira maunya dikenal sebagai apa dan punya portfolio apa aja.
Ya itu yang jadi patokan kita. Jadi setahun itu kerjanya apa, portofolio, bukan yang lain-lain. Ada proyek apa masuk, berapa dananya, segini, tuh sebenarnya di bawah. Ya udah nggak apa-apa, masukin aja dulu, masukin dulu. Walaupun nggak sesuai dengan semua nggak apa-apa, karena uang nanti datangnya di akhir, bukan di awal gitu kan. Jadi ya wis, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting alon-alon sama pelakon loh. Iya. Jadi pelan-pelan. Ya ada kayak istilah kalau bahasa Jawanya kayak kita jor-joran di awal gitu ya Kak. Terus kayak di akhir kita merasakan ya benefitnya kayak gitu. Nah, kan tadi kalau aku lihat dari Angga Kreatif ini kebanyakan yang jadi tim dan juga yang ikut internshipnya tuh kebanyakan anak mahasiswa dan juga istilahnya anak muda lah ya Kak ya. Tapi di luar sana tuh masih banyak para milenial yang istilahnya masih belum realize kayak seberapa worth it sih startup itu buat kita bangun gitu. Nah, kalau menurut Kak Dendi sendiri, apa sih keuntungannya kita itu bangun startup? Apa sih benefitnya kita bangun startup di umur kita yang istilahnya ya masih muda ini? Oke. Kalau untungnya gede, kalau startupnya berhasil. Tapi kalau nggak salah datanya ya hanya 9 atau 10% startup di Indonesia yang berhasil. Berhasilnya pun setengah-setengah mungkin. Kalau menurutku ya, karena kebanyakan yang gede-gede ya pasti investor tuh cuma kasih satu brand. Semisal kayak model bisnisnya kayak Gojek, ya udah fokus aja di Gojek. Semuanya masuk venture capital semuanya ke sini, nggak ke yang lain-lain ya kayak saingannya Gojek. Ada Maxim, ada apa-apa gitu kan nggak terlalu berkembang juga. Nah kayak gitu sih. Jadi apa yang perlu, apa tadi pertanyaannya? Seberapa worth it sih Kak startup buat anak muda lah ya istilahnya, milenial? Kalau kalian ingin worth it, pastiin kalau kalian terjun di blue ocean, gak ada saingannya. Oh iya. Pastikan ide kalian lebih baru, pastikan pasar kalian juga pasar yang berkembang, benar-benar inovasi, dan kuncinya sebenarnya di teknologi. Kalau kalian anak teknik, anak fisik, anak apapun itu, kalau kalian bisa nyiptain teknologi, dan teknologi itu based on problem masyarakat, insya Allah pasti berkembang. Tapi kalau cuma ikut-ikutan aja, kayak sekarang ada Gojek, kalian bikin brand lain, Nojek atau apa gitu, atau Tokek yang kemarin gitu pasti ya nggak akan bakal bisa berkembang. Jadi seberapa worth it tergantung ide kalian sih. Kalau nggak bakal bisa, sangat worth it, nggak akan sih. Karena menurut data pun nggak ada berkembang, dan temenku banyak yang create startup keren-keren ide. Ada yang tentang manajemen, bahas barang-barang event, ada yang create tentang sampah, ada yang apa lagi, banyak lah. Tapi belum seberkembang itu. Udah berapa tahun Pak? Udah ada 3 tahun. Gojek aja berapa tahun? Udah sebenarnya udah langsung progresnya kelihatan kan? Ya sebenarnya progres kelihatan ya itu yang worth it. Kalau yang nggak worth it ya mungkin nggak worth it. Nah, berarti emang yang dibutuhin buat istilahnya startup di zaman sekarang itu gimana sih kita kekreativitasan kita buat meng-create satu hal yang misalnya ini bakal efektif nih, bakal berkembang gitu ya Kak ya. Pinter-pinternya kita buat istilahnya ya melihat suatu permasalahan yang ada gitu ya. Iya, dan teknologinya. Karena ada temanku yang anak motor. Kalian tahu Kilap Premium mungkin? Belum pernah dengar sih. Kalau anak motor pasti tahu. Nah, itu kayak bikin kit oli. Bukan kit. Oh, yang sabun. Penggilap motor, pengilap motor. Nah, namanya Kilap Premium. Dan itu bisa material maju. Jadi materialnya bisa menghitamkan, bisa mengglowingkan. Nah, karena bis teknologi itu yang dijual sehingga saingannya nggak banyak, karena nggak banyak orang yang bisa bikin itu, dan berkembang banget. Kalian bisa cek ibunya dan omsetnya kayak udah puluhan juta lebih dan ratusan juta ya. Gitu. Nah, mungkin ini udah masuk ke poin terakhir sih Kak. Kalau dari Kak Dendi sendiri ada nggak closing statement ataupun pesan dan kesan buat para creativers yang sedang melihat podcast kita di rumah? Kalau pesan dan kesan dan closing statement untuk para creativers yang ada di rumah, udah kayak mikir radio. Nah, apa ya bilang? Jangan takut berbisnis, karena apalagi sekarang susah cari kerja.
bahkan yang teknik kimia. Aku habis ngobrol sama teman ITB, bahkan anak ITB yang jurusan perminyakan lulusan banyak yang kerja di bank, dan bahkan banyak juga yang nggak dapat kerja. Bahkan ada yang Pertamina dikeluarin, di PHK juga ada. Jadi jangan terlalu bergantung sama itu. Bergantunglah pada diri kita sendiri, bergantung dengan kemampuan kita sendiri. Jangan cara apa, ya bikin brand kalian sendiri sesuai dengan apa yang kalian sukai, sesuai dengan apa yang kalian yakini bahwa itu bisa menghidupi kalian. Dan ajaklah orang-orang, ajaklah teman-teman, ajaklah ya keluarga kalian mungkin, biar bisa buka lapangan kerja juga kayak gitu. Jadi kita bisa banyak bantu orang juga gitu. Dan jangan terlalu insecure, karena aku lihat di Instagram banyak banget yang bahas tentang insecure, apalagi kayak bla bla bla. Sebenarnya itu bagus sih dibahas, bagus sih kalau dia ngasih solusi, dan kalau solusi itu menjaga kita juga nggak apa-apa. Cuman kalau itu jadi kita mikir semakin overthinking dan semakin membuat kita nggak ngapa-ngapain, ya mending nggak usah buka Instagram deh. Kayak udahlah, yakini apa yang kalian yakini, langsung kerjain aja gitu. Nggak harus bisnis kok, apapun itu. Anda menjadi pemusik atau apapun itu bebas, gitu sih mungkin. Menarik. Oke, thank you ya Kak Dandi udah memberikan banyak informasi dan insight buat para kreatifers, dan mungkin buat aku sendiri banyak banget insight yang aku dapetin hari ini. Oh ya, by the way, ini kita lagi di Cat Coffee di daerah Saujajar. Menurut aku ini cafe yang highly recommend banget buat kalian yang mau ngerjain tugas, yang mau nongkrong, yang mau mungkin berdiskusi sama kayak aku sekarang, atau mungkin yang mau pacaran juga bisa banget. Kalian langsung aja ke Cat Coffee karena makanan dan minumannya enak dan harganya affordable, aman di kantong. Jadi aku tunggu kehadiran kalian di Cat Coffee. Nah, tak terasa udah di akhir podcast. Jangan lupa buat para kreatifers untuk follow, subscribe, dan pantau terus lini masa dari House of Creative. Kak Dandi mau promosi IG dari Kak Dandi sendiri, bisa banget Kak. Oke. Nanti mungkin bakal di follow sama Yang para mau kreatifers. lebih lanjut ngobrol-ngobrol bisa follow IG ku di @ALG atau IG bisnis Alga Kreatif pakai C, ada di sini. Di bawah sini, nah gitu. Dan ya, feel free to discuss about startup atau bisnis atau apapun itu, bebas. Thank you.